Yang belum makan angkat tangan. Kamu belum? Panitianya kejem ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Saya kemarin ngobrol dengan teman-teman muda seperti yang hadir hari ini. Saya tanya, setiap hari kira-kira mengakses internet berapa lama? Ya jangan teriak-teriak, saya nggak dengar. Yang dari barisan ini, kira-kira sehari berapa jam? Berapa bro? 7 sampai 8, oke. Kira-kira kalau belanja kuota berapa itu? Sebulan berapa? 100 lebih? Tipe boros. Hah? Oh iya, mahal ya? Oke, biasanya ngontennya apa aja atau bukanya berita apa aja itu? Hah? Sosial media, pakai sosial media apa? Instagram, Facebook, begitu ya. Follower banyak? Ya, yeah. Cari-cari informasi. Oke, informasi apa yang dicari? Berita. Oh, senang baca berita ya? 100.000 beli. Oh, keren loh itu berarti. Baca hanya untuk dapat baca berita tapi investasinya tinggi. Pengetahuan dan literasi. Oh, mantap toh? 100.000. Ada yang belanjanya lebih dari 100.000 sebulan? Sebulan. Sebulan berapa? Oh, ada yang 200. Kau berapa? 300-400 ribu sebulan. Hah? Oh, pakai wifi. Yang bayar siapa? Oh, bapaknya. Oke. Kamu biasanya kalau pakai wifi buat apa? Nonton TikTok. TikTok apa yang paling menarik? Oh, punya kita lain dong. Biasanya yang tertarik TikTok apa? Apa? Oh banyak, oke. Nonton TikTok. Ada yang belanja lebih dari 200.000 sebulan? 100.000? Kira-kira berapa orang? 100.000? 100.000? Oh, biasanya buat apa? Oh, nonton media. Senang berita. Oh, senang berita. Berita. Biasanya berita apa yang dibaca? Masak. Berita Bapak Ganja. Oh. Fans Bapak Ganja Ya, saya, ini Pak. kalau sudah begini modus ini. Kalau yang di sini ada yang antara 100 sampai 150.000 sebulan. Adakah pinjam 100? 103.000. Berapa? Kamu berapa? Oh 200. Itu pakai untuk wifi. Bukan kota biasa, Pak. Kuota biasa. Iya. Buat apa itu? TikTok, IG, kadang juga ada pembelajaran daring kan, Pak. Jadi kita bisa pakai itu. Kalau pakai wifi juga kadang kan lelet, Pak. Jadi pakai kalau kuota wifi, sendiri. itu di kampus, di sekolah begitu. Ini kuning-kuning apa nih? Dari kampus Poltekkes, Pak. Oh, alhamdulillah, saya kira lambang partai. Saya kira warna partai, Pak. Saf itu tadi, Pak. Ya. Iya. Berarti nggak apa-apa lah itu. Saya takut keliru, salah masuk nanti. Jadi, Ya. Cek. Oke. Permisi Bapak Ganjar, Ada mohon apa? maaf. Mohon maaf saya interupsi sedikit. Apa Jadi tuh? Pak, ada perwakilan dari Ya. teman-teman mahasiswa nih yang mau nyapa Bapak nih Pak. Oh, Itu teman saya, Boleh Pak ya? Itu yang bicara teman saya Pak, namanya Fani, Pak. Vanisa. Iya. Panggilannya Fani, Pak. Nama panjangnya very funny, Pak. Lucu terus silakan ya. Langsung. Kenalan dulu, kenalan. Ya, izin memperkenalkan, nama saya Ilham Bayu Saputra dari Universitas Institut Teknologi Kalimantan. Saya izin menyapa balik Bapak, Pak. Saya dari perwakilan mahasiswa Balikpapan mempunyai pantun, Pak. Oke. Kalau pantun teman-teman dijawab cakepnya ya.
Oke, Tapi silakan. gimana kalau temenmu baca pantunnya di depan, setuju nggak? Nah. Ayo sini. Sini, bro. Langsung, Ayo. langsung. Ya, Tepuk tangannya dulu dong. semangat. Kamu Coba. namanya siapa? Ilham. Ilem. Oke, silakan Ilem. Hilang. Ilem, Mbak. Saya kira Ayo, hilang. hilang. Oke, Ilham. Oke, Ham. Cakep. Belum ya? Kota Balikpapan, kota yang bikin. Cakep. Bikin orang datang berbondong-bondong. Cakep. Emang boleh satset itu dukung IKN? Cakep. Cuma Pak Ganjar nih bos, senggol dong. Yeay. Waduh. Dibalas nggak? Ilham baca pantun. Bagus banget. Oke. Kamu keren banget ya pantunnya loh. Belum pernah ada loh pantun seperti itu. Kasih nilai kalau 0 sampai 10 berapa nilainya nih? Oke. 11, tepuk tangan. Ambil sepeda di sana. Oke, makasih Ilham. Tepuk tangannya untuk anak hilang. Iya, tadi itu saya lagi habis mendarat tadi dari IKN. Sudah 51%, kira-kira Juni akan rampung, Juli commissioning, Agustus kira-kira akan dipakai upacara. Ini kesempatan untuk anak muda, dan tadi dialog banyak sekali yang ada di sana bercerita tentang apa peran anak muda dan UMKM. Wow, saya pikir tanya progres pembangunan. Banyak tadi yang bertanya, kawan-kawan wartawan, teman-teman muda yang ada di sana, bagaimana kesempatan kami? Ternyata banyak sekali kreativitas yang ada dan banyak sekali anak-anak berbakat yang ingin berkontribusi. Tadi saya pesankan, ada anak muda berbakat, ada kesempatan yang mesti diraih, tapi harus ada keterampilan dan pengetahuan yang cukup. Dan itu bisa didapatkan kalau kemudian kita belajar. Belajar itu macam-macam, bisa formal, informal, non-formal. Satu kemudian yang bisa coba kita dorong adalah yang kita bahas hari ini, internet. Kalau kita lihat teman-teman, saya punya data sebenarnya, kenapa saya tanya kuota? Kuota menurut kalian, jawabannya saya udah tahu sebenarnya. Murah, sedang, apa mahal? Aku sudah tahu sebenarnya. Manfaat atau tidak internet itu? Manfaat. Menurut kamu internet hari ini lemot apa cepat? Yang mengatakan lemot angkat tangan. Oke, yang mengatakan cepat angkat tangan. Sedang mah ragu-ragu itu. Oke. Kenapa kemudian ini penting? Karena industri kreatif akan muncul dari sana. Kemarin anak-anak yang ada yang bertanya, Pak, kalau membuat konten itu sebenarnya bisa menjadi prospek nggak sih? Saya kemarin belajar malam-malam dengan anak-anak muda yang ternyata ketika dia ngonten dan sesuatu itu positif, followernya banyak, dia bisa menjadi orang yang dipercaya oleh publik. Bahkan kemarin ada sampai ke Malaysia. Karena kreatif. Kecepatan internet yang baik, harga internet yang tidak mahal, infrastruktur yang bisa sampai ke ujung itu remote area, daerah yang jauh, akan sangat bisa membantu anak-anak cepat belajar. Ada yang suka baca berita, ada yang ikut TikTok, IG, apalagi ya? Facebook masih rame nggak sih? Sekarang yang masih rame platformnya apa? X mah udah lama sebenarnya ya. Siapa yang punya X? Oke, Facebook. Oke, IG. Oke, TikTok. Oh, IG sama TikTok ini rame. Nah, kalau kita bicara seperti itu,
maka internet cepat, gratis, dan merata, rasanya ini menjadi kewajiban untuk kita dorong. Maka saya bayangkan kalau ada sekian sekolah, ada datanya nggak ya jumlah sekolah yang ditampilkan di sini? Operator? Oh, kayaknya belum masuk jadwalnya ini. Kalau kita melihat sekolah kita, teman-teman, itu terpaksa saya baca sendiri aja nih. Saya sudah mencatat apa yang ada di kita, bagaimana internet cepat ini akan bisa mempengaruhi kawan-kawan untuk bisa, ya, untuk dia bisa belajar jauh lebih cepat. Saya mencoba menghitung-hitung kemarin. Ini kira-kira kalau kita belajar antara data-data yang ada, siswa nih. SD, SMP, SMA, SMK, madrasah termasuk di dalamnya, itu kurang lebih totalnya di Indonesia itu ada sekitar 53,2 juta. Itu anak-anak kita yang mesti kita siapkan untuk bisa belajar cepat dengan fasilitas akses internet yang bagus. Kedua, rasa-rasanya mereka butuh alat untuk dia bisa mengakses dengan cepat. Angkat tangan yang hari ini sudah punya laptop. Oke, udah banyak. Yang belum? Ya berarti sisanya lah ya. Kalau kalian lebih suka menggunakan laptop atau gadget? Oh, gadget lebih cepat. Berarti antara laptop dengan handphone fungsinya lebih mudah menggunakan handphone. Betul ya? Oh, lebih murah lagi sebenarnya. Ada nggak teman kalian yang nggak punya handphone? Ada nggak di ruangan ini yang nggak punya handphone? Nggak ada. Ada nggak di ruangan ini yang handphonenya 2? Angkat tangan. Banyak banget. 3. Handphonenya 3. Nggak ada. Oh, kamu ada? 4? Ada? 4? 5? Nggak samen, sebenarnya Anda ini orang sibuk atau jual handphone? 2 paling enggak ya. Artinya sebenarnya alat ini bisa dipakai untuk menggantikan laptop ya. Oke. Terbayangkan kalau seluruh siswa kita punya alat ini. Saya mau buat program. Internet cepat, gratis, merata untuk anak sekolah. Jangan tepuk tangan dulu, setuju apa enggak? Aku sudah tahu kalau gratis. Sudah punya gadget, maka kemudian kita akan bisa menyampaikan informasi jauh lebih cepat kepada mereka. 53,2 juta yang coba kita dorong. Inilah mimpi besar kita, infrastruktur segera dibereskan, APBN mengarahkan untuk membantu di seluruh sekolah mendapatkan internet gratis. Siswa yang belum memiliki gadget kita kasih. Biasanya mohon maaf ya, ini siswa yang tidak mampu. Pak Safarudin, ini bisa kita bundling. Kalau selama ini keluarga tidak mampu, dia bisa mendapatkan jaminan apa saja? Ada yang tahu? Kesehatan, apalagi? Beasiswa, apalagi? Perbaikan rumah, apalagi? Bansos, apalagi? Masih ada yang ingat gak? Ya udah. Pernah dengar PKH? Pernah dengar BLT? Pernah dengar KIP? Ya. Apalagi ya? Rumah tidak layak huni RTLH. Kalau kemudian, ya bidik misi termasuk, kalau kemudian ini kita data yang biasanya ada identitas masing-masing,
terus kemudian kita satukan hanya dengan KTP, maka data yang ada di KTP atau NIK itu akan bisa menjelaskan semuanya. Maka mereka yang kemudian terdata ini tinggal kita assessment. Oh, dari keluarga tidak mampu, ternyata sekian anak membutuhkan gadget untuk belajar. Tapi harus dibatasi. Tidak boleh nanti berlebihan. Kalau berlebihan, aduh ngegame terus. Nonton film sekarang ya. Nonton film sekarang kalau saya lihat anak-anak nontonnya kenapa ini kok diam, tenang, tapi menghanyutkan gitu. Ternyata lagi nonton film begini. Ini zaman. Kalau saya dan Pak Safarudin nontonnya masih TV ya Pak ya. Masih TV, gede banget gitu. Anak sekarang sudah tidak membacanya di situ. Inilah perkembangan zaman. Pada sisi lain, informasi itu demikian cepat dan kreativitas juga demikian luar biasa. Maka anak-anak kreatif kita berikan ruang bagus. Tapi literasi digital juga harus baik. Maka kontrol diri kita juga harus baik. Ketika mendapatkan informasi yang belum benar, maka pasti dia akan bertanya, ini benar atau hoax? Teman-teman, kalau beritanya hoax, Anda belum yakin, apa yang Anda lakukan? Angkat tangan. Apa, Bung? Cek di internet. Oke, apa lagi? Loh, kok sepi? Krik, 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 krik. Krik, krik. Ada? Mengkaji. Gimana cara mengkaji? Ya, kaji ulangnya gimana? Buka internet. Oh, sama. Satu guru kayaknya ini sama. Buka internet. Apa lagi, bro? Hah? Oh, ya kalau itu belum tahu, kamu langsung blokir gitu. Oke, ini termasuk kelompok blokir. Ada lagi, kalau kamu tidak tahu ini benar apa enggak, apa yang kamu lakukan? Tadi tanya di internet. Ya boleh juga sih. Yang betul adalah konfirmasi. Konfirmasi bisa dengan internet, bagus sekali. Tanya gurunya, tanya orang tuanya, agar kemudian kita tidak keliru. Teman-teman, ini sederhana, tapi kalau itu bisa kita lakukan, maka akan sangat luar biasa. Kita akan mengalami situasi seperti itu, tapi tolong, jangan karena kebanyakan menggunakan gadget, kita lupa pada keseharian kita. Apa itu? Bertemu teman, menyapa tetangga, menyapa orang tua, ya. Oh, sholat yang muslim. Yang tidak muslim, itu yang Kristen, Katolik. Yang tidak muslim, tidak Kristen, tidak Katolik, ya. Beribadah, itu bagus. Ya kan? Beribadah. Karena teknologi itu bisa digunakan untuk mengingatkan kita. Tadi umpama ada alert apapun begitu. Terus kemudian bisa untuk mencari kebenaran. Bisa untuk menambah literasi begitu. Sehingga kita sangat berhati-hati. Tapi sekali lagi, jangan sampai kemudian itu menjauhkan semua yang sudah dekat. Akhirnya apa? Individualistiknya muncul tanpa sadar dia bisa tertekan karena itu. Maka stres banyak muncul. Maka kesehatan mental banyak terganggu. Sampai saya melihat, bener apa enggak ya itu? Sampai anak yang begini-begini. Bener ya? Sampai tangannya tuh tidur mimpinya gini-gini. Ini kebanyakan mungkin main game. Teman-teman, ketika kemudian ini bisa terjadi, inilah kesempatan anak muda seperti tadi yang ditanyakan di IKN. Pak, kami akan bisa mengerjakan itu. Kami akan bisa terlibat di sana. Saya masih ingat waktu itu di Salatiga, 2 kakak adik di rumahnya, bengkel yang sangat kecil, dia gunakan internet, dia ikut bidding salah satu komponen pesawat terbang. Dan waktu kompetisi, dia menyiapkan desainnya, dia compete ke sana, ternyata dia yang menang. Teman-teman, apa yang terjadi? Dia bisa belajar dengan sendirinya. Tinggal metodologinya benar, literasinya caranya benar, dan dia akan gunakan itu dengan kedewasaannya. Maka kalau kemarin saya di Papua,
ketemu dengan seorang pendeta, dan pendetanya itu kemudian menolong ibu melahirkan. Lalu saya tanya, Pak Pendeta, bagaimana cara Bapak membantu ibu melahirkan? Apakah Bapak pernah belajar kebidanan? Menjadi nakes gitu? Tidak. Kami belajar dari YouTube. Jadi semua orang bisa mempelajari dari sana karena banyak orang sharing pengalaman yang ada di sana. Nah, karena terkait dengan sharing, saya ingin mendengarkan sharing dari kawan-kawan. Gimana bro? Silakan Pak.